Tipu orang pakai liontin murahan ini. Kuhancurkan sekarang biar kulihat apa yang engkau lakukan. Gagal. Kau tampar mukanya keras sekali. Penelope, kau sudah terlalu jauh. Halo Bu, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Oh, hai. Saya mencari manajer Davis, Penelope Davis. Apakah dia ada hari ini? Dia adalah manajer kami di sini. Sopan santun, elegan dan anggun, dia gadis yang baik, benar-benar layak untuk putraku. Selain liontin giok ini juga, tunggu dulu, tukarkan 2 juta dolar ini dan berikan semuanya padanya sebagai seserahan. Hai, Paki. Ethan, aku kembali nih. Saya akan menikah. Maafkan, Aku akan menikah dengan manajer cabang Eastside, Penelope Davis. Penelope seorang manajer cabang. Dia orang baik sekali. Gak lah. Ethan, kamu adalah pewaris grup Apex. Dia hanyalah manajer cabang, di bawah statusmu yang rendah. Cukup. Kau terus bilang ini demi kebaikanku, tapi apakah kau pernah mempertimbangkanku? Sejak aku kecil, kau mengendalikan semuanya. Sebagai putramu, apa aku bahkan tidak punya hak mengejar cintaku sendiri? Aku hanya tidak ingin melihatmu dimanfaatkan. Penelope gadis paling baik yang pernah ku kenal. Kau bahkan belum pernah bertemu dengannya, tapi kau hakimi dia dengan dengki. Kau hanya berprasangka. Setuju atau tidak, aku pasti nikahi Penelope. Dia adalah satu-satunya untukku. Ibu Ketua, Ayah Ethan meninggal lebih awal, dan sejak itu kami saling bergantung. Saya membangun grup Apex dari nol, dan sekarang berkembang pesat. Saya masih berutang besar padanya. Ibu Ketua Fans, Ethan sudah dewasa sekarang. Dia seharusnya mengejar kebahagiaannya sendiri. Ya memang dia sudah dewasa. Karena dia sudah bertekad pada gadis ini, saya akan mendukungnya. Lukas, tolong bilang Ethan aku ingin makan malam dengan mereka malam ini untuk bahas pernikahan mereka. Tentu. Aku ingin mengadakan pernikahan megah abad ini untuk putraku. Namun, sebelum itu, aku harus mengunjungi cabang Eastside dulu. Aku harus mengenal dulu calon menantu perempuanku. Aku sebelumnya berprasangka buruk padanya. Giok ini menjadi permintaan maafku. Ibu Ketua, liontin giok ini harganya 20 juta dolar untuk dibeli sebagai pusaka. Calon menantu perempuanku pantas mendapatkan semua ini. Kartu ini berisi uang 2 juta dolar. Tukarkan dengan uang tunai sebagai seserahan, dan berikan juga beberapa emas batangan dan koin. Baik. Aku masuk sendiri. Ibu Ketua, Aku di sini hari ini sebagai ibu Ethan Fans, bukan sebagai presiden perusahaan. Aku ingin memberi mereka restu sendiri. baik. Jika ibu butuh saya, hubungi saya kapanpun. Sofia, bukankah aku sudah peringatkan kamu agar tidak buang-buang waktumu pada gembel seperti dia? Sudah berapa kali aku bilang padamu, dia jelas-jelas cuma datang ke sini untuk Aceh. Kenapa sih kamu bantu dia? Maaf, manajer Davis. Apa sih itu? Aku bilang, gembel sepertimu ini tidak berhak menginjakkan kaki di bank kami. Kamu seorang manajer. Begitukah cara kamu melayani pelanggan yang datang? Semua pakaianmu itu dari pasar lowak, kan? Apakah semuanya tidak bernilai 30? Apa sih hubungan pakaianku ini dengan urusan perbankan di bank ini? Tentu saja penting. Nasabah terkecil kami saja punya deposito jutaan dolar. Bisakah kamu menandingi itu? Bagaimana kau tahu aku tidak punya? Ini bank eksklusif kelas atas sekali. Kami tidak izinkan sembarangan orang begitu saja masuk. Ayo semua, lihat sini. Wanita tua lusuh yang ini benar-benar pikir bisa bertransaksi di bank kami. Oh, kartu hitam? Bagaimana kau buktikan itu milikmu? Bisa saja kau mencurinya di suatu tempat. Semuanya, tolong hati-hati. Awasi baik-baik barang berharga kalian, agar tidak ada yang dicuri. Silakan. Wanita tua lusuh sepertimu ini benar-benar pikir bisa bertransaksi di bank kami. Yah, aku tak berdaya.
Anakku harus jatuh cinta pada wanita sombong, angkuh, sewenang-wenang sepertimu. Ya, karena anakmu memang pecundang banget. Tidak seperti tunanganku saja. Dia sangat muda, tapi sudah wakil presiden grup Apex, bernilai miliaran. Manajer Davis, apa tunangan Anda wakil presiden grup Apex? Memang. Aku akan segera menikah. Kamu beruntung wanita tua. Kalau tidak, setelah aku menjadi istri dari presiden grup Apex, kamu bahkan tidak layak untuk melihatku. Apa kamu benar-benar yakin sih kalau ibu mertuamu menerimamu? Tentu. Ethan sendiri bilang padaku, ibu mertuaku mengundangku makan malam untuk membahas pernikahan kami. Manajer Davis, Anda akan segera jadi istri kaya. Jangan lupakan kami, saudara-saudariku. Iya, betul, bantu kami di masa depan. Kami akan ikut arahan Anda mulai sekarang. Wanita tua, minta maaf sama manajer Davis sekarang juga. Atau kamu akan menderita nanti. Nyonya Vance, hindari masalah saja. Minta maaf saja ke mereka, agar kita tidak bikin masalah lebih besar. Benarkah? Lihat saja apa yang bisa mereka lakukan padaku. Kamu, wanita tua, sengaja bikin susah sendiri ya? Menghina aku berarti menentang grup Apex. Apa kamu sanggup menanggungnya? Dengan tingkah lakumu, Ethan takkan pernah menikahimu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani panggil Ethan langsung. Ada kabar penting nih. Victoria Vance dari grup Apex telah kembali hari ini. Konon, dia akan menghabiskan sebanyak $20 juta untuk pernikahan putranya, fokus penuh. Pernikahan $20 juta, aku nggak bisa bayangin. Mereka sangat kaya. Pernikahan $20 juta, aku tidak bisa bayangkan. Itu kaya raya banget, wow. Kau dengar itu? Inilah perbedaan antara kalian gembel dan aku. Hei, ini hari bahagia. Aku tidak akan sampai berdebat denganmu. Sofia, urus penukarannya. Berikan saja dia beberapa ratus dolar. Antarkan dia pergi. Baik, Manajer Davis. Itu membuktikan Manajer Davis baik hati. Kalau aku akan usir dia. Nenek sihir, kau harus berterima kasih pada Manajer Davis. Aku harus berterima kasih atasnya. Untuk hadiah menantu perempuanku seserahan yang cocok untuknya. Tak perlu berterima kasih padaku. Orang sepertimu beruntung bisa menukar beberapa dolar saja. Jangan repot. Sekarang bahkan penukaran kecil pun di luar kemampuannya. Pergi sana kau. Kami tak bisa buang waktu pada gembel sepertimu. Wanita tua sialan, apa yang kau lakukan? Kau tahu berapa harga pusaka emas giok? Harta berharga bank kami. Pecahkan. Kau bisa bayar? Mundur. Giok ini kualitasnya rendah sekali, dan kau menyebutnya harta. Bagaimana nenek sihir ini tahu itu? Apa yang kau tahu, gembel sepertimu? Letakkan gioknya. Sekarang, kau tidak boleh menyentuh ini. Lepaskan. Pusaka emas giok ini ditempatkan di sini oleh Ibu Ketua Vance sendiri saat pembukaan. Aku ingat nilainya $10 juta. Apa yang kita lakukan? Pusaka emas giok hancur. Siapa peduli? Hanya $10 juta. Aku akan membujuk Ethan untuk membayarnya. Hanya $10 juta? Kau memecahkan pusaka berharga bank itu. Jika Ibu Ketua Vance mengetahuinya, apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Apakah dia masih menginginkanmu sebagai menantu? Manajer Davis, kita harus lapor Ibu Ketua Vance sekarang. Mungkin dia lebih lunak padamu kalau begitu. Bukan diriku. Benar, wanita tua itu jelas sekali memecahkan pusaka emas giok. Kenapa itu salahku? Itu bohong. Kau merebut pusaka emas giok. Itu sebabnya pusaka itu hancur. Siapa lihat aku ya? Ya, benar. Kami semua melihat wanita tua itu memecahkannya. Benar, tepat, wanita tua itu yang melakukannya. Kenapa menuduh Manajer Davis secara salah? Tepat. Kau. Tapi sangat jelas, wanita tua itu. Kami melihatnya terjadi. Kau. Apa yang kau mau? Wanita tua, kau tak bisa pergi sampai bayar. Tasmu kelihatan cukup penuh. Kau pasti punya banyak uang tunai. Berikan padaku. Masa? Tidak. Dasar fosil tua tak berguna.
Lepaskan! Lepaskan! Apa yang kau tatap? Kemari dan bantu aku sekarang. Tapi wanita ini sudah sangat tua. Bagaimana jika dia terluka parah? Apa yang kau takutkan? Suamiku adalah wakil presiden grup Apex. Jika ada apa-apa, dia akan lindungi kita. Jika kau tak mau bantu aku akan buatmu menyesal. Pikirkan baik-baik apa yang akan kau alami. Konsekuensi? Karena menganiaya seorang gembel tua. Kenapa aku peduli? Manajer Davis, lepas Nyonya Vance. Bagaimana jika dia terluka parah? Apa yang kita lakukan nanti? Lepaskan dia? Hah, kau mau bayar 10 juta? Penelope, aku baru tahu hari ini bahwa kau ular kecil yang tidak tahu malu. Jika Ethan pernah tahu tentang ini, dia tak akan pernah menikahimu. Kau berbisnis tanpa membawa uang tunai? Tidak ada uang tunai, hanya kartu dan ponsel murahan. Apa kau datang ke bank kami hanya untuk AC gratis? Aku tidak perlu membawa uang ke sini. Orang sepertimu tidak pantas berada di keluarga Vance. Dasar kamu wanita tua sialan. Kamu pikir kamu siapa? Dengarkan aku jauh di atas levelmu selamanya. Aku mengembalikan kata-katamu itu persis. Kau membantah aku. Hubungi keluargamu kirim uang, nenek sihir, atau aku akan membuatmu busuk di penjara selamanya. Oh, ya. Aku panggil anakku ke sini biar lihat wanita macam apa kau sebenarnya. Hai, Bu. Hai, Ethan. Aku di cabang Eastgate sekarang. Ayo, datang kemari. Aku punya kejutan untukmu. Ibu, bukankah kamu sudah setuju kami menikah? Kenapa kamu pergi ke bank ganggu Penelope? Dia gadis yang manis dan baik. Jangan tekan dia keras. Dia tidak. Dia sudah setuju. Ini sangat tidak ada habisnya. Halo sayang, ada yang salah? Sayang? Penelope, ibuku datang ke sini. Tidak, kenapa? Aneh sekali. Dia bilang dia pergi ke bank. Sungguh aneh. Tunggu. Bodoh amat, dia mungkin cuma menggertak. Cuma buat menakutiku. Lagi pula, dia sudah menyetujui pernikahan kita. Hei, Penelope. Aku akan membeli kondominium mewah dan menaruhnya atas namamu. Setelah kita menikah, kita akan pindah dan menikmati dunia kita sendiri, tanpa ada yang mengganggu kita, oke? Tentu saja sayang. Aku cintamu. Hei, Ethan. Penelope, siapa yang bicara tadi? Oh, bukan siapa-siapa. Ada pengacau di bank yang bikin alasan. Berani amat mereka. Berani sekali ngacau di bank keluargaku. Aku mau ke sana sekarang. Gak ada yang berani bully. Sayang, terima kasih banyak. Kalian dengar itu jelas? Ethan akan pindah tinggal denganku dan membelikanku kondominium mewah. Wow, pantas banget manajer Davis. Kamu berhasil memikat wakil presiden Vance, loh. Oh, ini bukan apa-apa. Aku cuma kasih makan kucing liar di dekatnya. Dan dengan mudah aku memutar pemuda naif, Ethan, di jari kelingkingku. Suatu saat aku akan ajari kalian cara mendapatkan pria kaya incaran. Bekerja di bank besar seperti ini, kalian akan mudah ketemu pria kaya. Penelope, kamu selama ini pacaran dengan Ethan hanya demi uang? Dia sangat mencintaimu. Apa kamu tidak punya perasaan padanya? Ethan Vance itu tidak lebih dari target kaya yang aku pancing. Kenapa aku harus peduli padanya? Orang sampah sepertimu tidak pantas masuk keluarga kami. Terserah, bilang apa aja. Ethan hampir sampai, dan kamu akan celaka. Mengacau dengan grup Apex, kamu akan kubuat kehilangan segalanya. Ethan, Aku tidak celaka. Kamulah. dasar wanita tua sialan. Gatal mau dipukul ya? Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran keras, biar kamu tahu rasanya kalau melawanku. Satpam, cepat Satpam. Masuk dan bereskan dia sekarang. Para satpam. Joe, yuk. Joe sudah melayaniku setengah hidupnya. Saat ia datang, kamu akan sadar betapa besarnya kesalahanmu. Ada apa? Kok ramai? Siapa dia dan di mana Joe? Wah, wanita tua. Kamu masih ingat Joe? Apa dia mantan kekasihmu?
Orang tua itu berani pada kakakku, jadi aku buat dia ditabrak mobil dan dia dipaksa pensiun. Kamu bilang apa ya? Joe kerja di Apex bertahun-tahun dengan sepenuh hati. Memperlakukan dia begini, apa kamu timbang risikonya? Siapa yang tidak patuh padaku layak dihancurkan. Aku tunangan Ethan Vance. Dia patuh pada setiap kataku. Aku yang akan memimpin grup Apex, melakukan apapun yang aku suka. Kenapa aku harus peduli dengan konsekuensinya? Tindakan gegabahmu itu dan juga pilih kasihmu pasti akan dihukum. Julian, wanita tua ini menindasku. Ajari dia pelajaran. Nenek, kamu benar-benar nekat sekali. Kamu tahu siapa kakakku sebenarnya? Apa dia seorang gembel sepertimu yang berani macam-macam denganku? Kamu berani ya? Aku adalah Victoria Vance, ketua dari grup Apex, dan calon ibu mertua dari Penelope. Coba saja sentuh aku jika berani. Apa Anda Ibu Ketua Vance? Ya, saya Victoria Vance. Saya datang sebelum pernikahan Ethan untuk bertemu calon menantuku. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa calon menantuku adalah pemburu harta sombong yang melekat pada kemewahan dan status. Penelope, saya resmi memberitahu Anda bahwa pernikahanmu dengan putraku dibatalkan. Kamu juga dipecat, ya. Sudah selesai. Semua selesai. Jadi kamu mengaku sebagai ibu mertuaku? Kamu benar-benar ibu mertuaku? Hah, berpakaian sangat buruk. Kamu tidak mungkin ibu ketua Vance. Jika kamu ibu Ethan, maka aku nenek Ethan. Dasar wanita tua sialan. Bahkan kau jual semua milikmu tidak cukup untuk 10 juta dolar. Jadi kau hanya berpura-pura. Baik, jika kau tak kenal aku, tapi sebagai karyawan Apex, kau pasti kenal benda ini. Itu Leontin Giok warisan. Manajer Davis, itu benar-benar asli. Kau bahkan tidak bisa tahu itu palsu. Leontin Giok ini palsu. Dia menargetkan nama besar Bank Apex hanya untuk memeras uang dari kita. Jadi dia mengatur sandiwara ini. Wow, sungguh rencana licik. Jika bukan karena manajer Davis, kami pasti tertipu olehmu. Kau pura-pura jadi ibu ketua. Kau cari mati. Tahan dia, cepat. Penelope, apa yang kau mau? Menipu dengan Leontin palsu? Aku akan hancurkan ini sekarang dan lihat apa kau bisa lakukan. Astaga. Penelope, tahukah kamu apa akibat dari perbuatanmu? Konsekuensi? Aku baru hancurkan Leontin Giok murahan nenek sihir tua itu. Apa coba konsekuensinya? Kuharap kau tak akan menyesal. Aku sudah menjadi tunangan Ethan. Apa yang mungkin aku sesali? Sedangkan kamu, bank kami, kehilangan banyak batangan emas dan koin selama 2 bulan terakhir. Dan tadi, kau coba curi harta berharga kami. Aku tak temukan siapapun. Sekarang kau yang disalahkan. Semua, bank kami baru kemasukan pencuri. Aku baru tangkap wanita tua ini, curi harta berharga bank kami. Ketika dia tertangkap, dia menolak mengaku. Dan bahkan, merusak harta berharga kami. Hei, nenek, kamu masih kuat tenaga. Kenapa kamu tidak cari kerja aja, daripada harus mencuri? Bersyukurlah dia tidak memanggil polisi. Suruh keluargamu bayar sekarang. Itu dia. Suamiku meninggal lebih awal. Aku besarkan anakku sendiri. Aku difitnah saat kerja serabutan. Tapi tidak ada yang sebanding dengan sekarang. Anakku buta, dan calon menantuku menghinaku. Nenek tua. Sedangkan untuk 10 juta dolar ini, aku bisa dapetin dari Ethan, cuma dengan manja-manja padanya. Aku bisa bantu kamu bayar lunas. Asal kamu berlutut minta padaku, mungkin aku akan kasihan sama kamu. Hah, berlutut padamu? Kau mimpi. Nenek sihir. Penelope, jangan maksa. Kamu sendiri yang pecahkan pusaka emas Giok. Itu tak ada hubungan dengan wanita ini. Sophia, kamu tidak apa-apa. Nak, Kamu pengkhianat kecil tak tahu terima kasih. Beraninya kamu lawan aku, demi nenek sihir yang bego seperti dia. Kalian berdua bersekongkol, mencuri dari dalam. Dia nolak berlutut, kamu berlutut. Nyonya, kamu apa-apa, Nyonya ya. kamu anak baik. Saat Ethan tiba, aku akan pastikan mereka bayar untuk ini. Kamu masih besar mulut ya. Aku akan live sekarang untuk membeberkan kejahatanmu. Lihat, semua. Ini ada penipu yang berpura-pura jadi ketua grup Apex dan mencuri barang bukti bank. Penelope adalah influencer terkenal dengan banyak pengikut. Dia coba mengalihkan tuduhan pencurian itu ke kita. Apa yang harus kita lakukan soal ini? Bagaimana saya hukum penipu ini?
Kenapa wanita tua ini bisa begitu tak tahu malu? Penipu tua yang seperti dia, pantas diberi pelajaran keras. Nenek, ini bukan ideku sama sekali. Netizen yang minta aku melakukannya, jadi pasti aku harus puaskan mereka. Tampar dia lebih keras, Dik. Terus tampar sampai dia mengaku ya. Baiklah, Cobalah. kenapa aku tidak berani? Penelope, aku macet di jalan tol. Bagaimana keadaan di sana? Aku hampir sampai. Sayang, cepat ke sini. Pengganggu ini tidak mau mundur. Dia bilang, dia, ibu ketua fans. Aku akan sampai dalam 5 menit. Aku mau lihat siapa yang berani meniru ibuku. Saat aku sampai, akan kuberi mereka pelajaran. Ethan gak bakal biarin kamu bully aku. Dia datang. Kamu bilang kamu ibu ketua fans? Baik, tunggu sampai suamiku datang. Teruskan aktingmu. Keluarga fans menguasai kota ini. Kali ini, kita benar-benar habis. Tenang. Mereka itu orangnya. Masih melawan nenek sihir? Julian. Dia nggak mau tunduk. Bikin dia tunduk. Oke ya. Terus bicara. Penelope, aku sumpah kau akan bayar mahal untuk ini. Masih keras nih. Tunduk sampai aku puas. Apa yang kau lakukan? Hai, VP fans. Penelope, kau baik-baik saja? Kau terluka? Aku baik-baik saja. Aku tunanganmu. Ingat, aku bisa menangani hal sekecil ini. 2 pencuri itu, aku sudah mengunci mereka di kamar mandi pria. Nah, itulah wanita yang kucintai. Inilah harga karena membuatku marah. Kak, VP fans segera tiba di sini. Jika dia melihat mereka, bukankah itu terlihat buruk bagimu? Betul. Ikat mereka berdua. Kunci mereka di kamar mandi pria. Oke. Wakil Presiden fans ada? Putraku? Diam. Jangan bicara. Putraku. Aku hancurkan kau. Penelope, kita makan malam dengan ibu malam ini. Bersiaplah sepenuhnya. Meskipun dia menyetujui pernikahan kita, aku bisa lihat dia masih sedikit enggan, bersikaplah yang terbaik, dan coba menangkan hatinya. Siap, jangan khawatir. Kesan hebat akan kuberi malam ini, dan menangkan hati nyonya fans. Aku tak akan biarkan pernikahan kita menghalangi kamu dan ibumu. Kamu benar-benar penghibur hati. Tapi jangan terlalu gugup. Ibu tidak pernah menilai orang karena miskin. Dia tidak mengenal dirimu saat itu, jadi dia agak bias terhadapmu. Begitu dia jumpa aku malam ini, dan lihat betapa hebatnya aku, dia akan memujaku. Penelope, aku sudah menunggu lama untuk bilang sesuatu padamu. Ibu sekarang sudah menyetujui kita menikah. Aku mau tanya kamu. Maukah kau menjadi istriku? Putraku, jangan nikahi dia. Ada apa itu? Mereka berdua pasti sedang membuat masalah lagi. Nenek sihir miskin itu bahkan tidak bisa menukar falas. Putranya mungkin susah cari istri, jadi dia nggak tahan lihat aku bahagia. Kamu harus lihat betapa kurang ajarnya dia. Dia bahkan berani ngaku-ngaku ibumu, buat memanfaatkan kamu. Dia benar-benar tak tertahankan. Dia sungguh berani. Ibu? Sayang, ada apa? Kamu baru saja memanggilnya ibu. Tadi dia terdengar seperti ibu. Sayang, kamu pasti salah mendengar.
kenapa Nyonya Vance ada di sini? Kenapa ibu saya membuat masalah di banknya sendiri? Aku pasti terlalu mikir. Sayang, kamu pasti terlalu sibuk. Kamu bahkan melihat yang tidak-tidak. Aku akan bantu kamu rileks malam ini. Ada apa dengan pencuri ini? Tertangkap, tapi masih berisik? Mereka tidak tahan kalau aku memiliki suami sepertimu. Mereka benar-benar iri sekali. Mustahil. Lehernya kosong. Liontin Giok kesayangan ibu tidak pernah lepas dari lehernya. Bu, rongsokan ini harganya 20 juta. Benar-benar mahal. Pantas harganya. Apa yang kamu tahu? Kami miskin saat itu. Ayahmu meninggal muda. Aku membangun semuanya dari nol, sementara semua orang meremehkanku. Keluarga Vance sekarang sukses, dengan liontin ini. Saatnya tiba, istri putraku akan memakainya. Aku ingin semua orang tahu, menantu perempuan Vance tidak bisa dipermainkan. Pasti aku capek banget dengan persiapan pernikahan. Aku paranoid selama ini. Ayo, pencuri ini pembawa sial. Kita biarkan petugas menangani mereka. Baik. Hanya 10 juta dolar saja? Penelope, kau telah hancurkan harta karun bank kita. Jika ibu ketua Vance tahu, apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Masihkah dia menerimamu sebagai menantu? Sayang, aku ingin bilang sesuatu padamu. Ada apa sih? Keluargaku miskin, seperti yang kau tahu. Aku harap kau beri seserahan yang lebih besar, supaya semua orang di kampungku benar-benar akan menghormati kita. Gak masalah. Apapun yang kau mau, akan kuberi semuanya. Bilang padaku, berapa? 10 juta? 10 juta. Ayolah, tadi kau bilang kau akan beri aku apapun yang ku mau. Kenapa kau ragu-ragu sekarang? Gak masalah. Jangan marah, sayang. 10 juta dolar, oke. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Aku akan telepon ibu untuk minta uang sekarang juga. Wanita tua sialan, kamu sibuk sekali nih. Kau wanita tua sialan, tukang campur tangan? Gak bisa hubungi Nyi, Vance? Dia pasti sedang rapat. Aku akan telepon dia lagi. Nyi, Vance, 10 juta untuk pernikahan kita? Serius? Tentu saja. 10 juta dolar untuk keluarga Vance itu cuma uang receh. Ibu akan memberikannya padaku. Dia sangat baik kepadamu. Ayahku meninggal waktu aku masih kecil. Ibu dan aku cuma berdua saja waktu kecil. Dia tegas padaku, tapi dia kasih semua cintanya padaku. Dia dan kamu adalah dua wanita terpenting dalam hidupku. Aku gak akan biarin siapapun nyakiti kalian. Siapapun yang sentuh dia gak bakal lolos. Penelope, kau lakukan ini padaku. Kau akan menyesal. Kenapa sih foto masih di lantai?
Apakah ini cara kamu membersihkan? Menurutmu cabang Bank Apex itu apa? Maaf, Wakil Presiden Fans. Saya akan buangnya sekarang. Penelope, kamu masih belum memberiku jawabanmu. Maukah kamu menikah denganku? Ya, aku mau. Penelope beruntung banget. Romantis. Aku mau nangis. Aku nggak sabar menunggu pernikahan Wakil Presiden Fans. Wakil Presiden Fans, kapan pernikahannya? Segera. Tapi aku perlu tanya ibu tanggalnya. Tunggu, aku baru sadar sesuatu. Perempuan yang membuat keributan itu adalah ibu ketua fans, kan? Apa sih keluarga ini hanya pura-pura saja? Setelah kamu bilang, aku juga baru sadar. Ibu ketua fans dipermalukan sekali. Dia beneran masih di sini? Melamar penyiksa ibunya sih, aku mau mati. Ada apa sih? Ada apa dengan kalian semua? Troll jahat. Candaan seperti itu keterlaluan banget. Dua pencuri itu datang untuk mengacaukan bank. Bagaimana mungkin dia menjadi ibu mertuaku? Mod, blokir semua troll-troll jahat ini. Penelope, mereka semua hanya iri pada kita. Abaikan saja mereka. Saya telepon polisi sekarang. Dan tangkap pencuri itu untuk membersihkan namamu. Halo, para petugas. Ada dua pencuri yang membuat masalah di cabang Eastside Bank Apex. Silakan datang tangani situasi ini. Bagaimana jika petugas datang dan mengungkap kebenaran? Tidak, mereka harus mengaku sebelum polisi tiba. Kita tak bisa biarkan mereka terus menyelidiki. Sayang, aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi untuk dua pencuri itu. Jika ini berlarut-larut, ku khawatir itu akan merusak nama baikku di mata ibumu. Ayo suruh mereka berdua, tanda tangani surat pengakuan. Itu akan membuat segalanya lebih mudah bagi petugas. Setuju? Baik. Kami turuti katamu. Kamu mau apa? Buka pintu itu sekarang juga? Atau kami akan panggil polisi? Panggil polisi? Tidak perlu. Mereka akan segera datang. Kalau kamu tahu yang baik untukmu, tanda tangani dua surat pengakuan ini. Kalau tidak, kamu akan bayar ini. Semua ini tidak ada hubungan dengan kami. Kenapa kami harus dipaksa menanggung kesalahan? Kata siapa? Kakakku bertunangan dengan Wakil Presiden Apex, Ethan Fans, ibu mertuanya Victoria Fans. Dari semua orang, kamu harus pergi dan membuatnya kesal. Semua yang terjadi sekarang, memang pantas kau dapat. Tue, kamu bisa memukulku sampai mati. Aku tetap tidak akan mengaku salah. Kau bilang, bukan aku. Sebentar. Tanda di sini, kan? Kau tak bisa tanda itu. Kita lakukan, kita masuk bui. Aku tahu itu. Percayalah. Bahkan kau nenek sihir bisa berpikir jernih. Nyonya Fans, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Tentu saja. Kalau kau menolak tanda tangan, pilihan apa yang kau punya? Aku tidak tahu. Aku tak bisa. Percayalah. Yah, beres. Kau yang akan menanggung semua kesalahan? Tunggu. Di saat seperti ini, kenapa kau masih bicara? Ada satu hal terakhir. Berikan ini pada Wakil Presiden Fans. Biarkan dia melihat sendiri. Maka dia akan lihat siapa nenek sihir ini. Jangan khawatir, dia akan lihat sendiri. Tenang saja. Wakil Presiden Fans akan tahu. Bu, apakah Anda menulis Victoria Fans? Ibu, pada saat seperti ini, jangan bercanda, tolonglah. Waktu kecil dulu, Ethan dan ibunya hanya berdua, mereka tak terpisahkan. Pada saat seperti ini, Anda menulis nama Victoria Fans untuk memprovokasi Wakil Presiden Fans. Jika dia tahu, kita akan kena masalah lebih besar. Kamu takut, ya? Tentu, aku takut.
Aku masih muda. Aku nggak mau mati. Gimana dong? Bagaimana Anda tahu aku bukan ibu ketua fans? Tolong jangan bercanda. Berani-beraninya kamu. Saya Victoria Fans, ketua grup Apex. Saya calon ibu mertua Penelope. Siapa yang berani menyentuhku? Anda ketuanya, kan? Yap, Saya mohon maaf, Ibu. Maaf saya menyinggung Anda. Saya, tidak apa. Anda orang baik hati. Sekarang saya butuh sesuatu dari Anda. Wakil Presiden Fans, ini pengakuannya, periksa. Tidak mungkin. Sayang, ada apa ini? Pencuri itu sungguh berani. Dia menandatangani nama ibuku di pengakuan itu. Dia pasti ingin mati. Nenek sihir itu tidak pernah jerah. 100 tamparan pun tidak membuatnya jerah. Jangan khawatir, sayang. Siapapun yang menyamar jadi ibuku berarti cari masalah. Aku akan berurusan dengannya. Coba lihat apa yang bikin nenek sihir ini berani pura-pura jadi ibuku. Siapa kau? Berpura-pura jadi ibuku? Kau nenek sihir. Kau berani menghina ibu mertuaku? Putraku, ini gadis manis dan polos yang sangat kau puji. Ibu, Sayang, dia itu. Ibu! Kau adalah ketua, kan? Sudah kubilang itu padamu. Sayang, dia sungguh tidak mungkin ibumu. Lihatlah pakaian yang dia kenakan. dia adalah ibuku. Aku kenal dia. Ibu, kau baik-baik saja. Kenapa kau ada di sini? Kenapa kau diikat? Putraku, aku berutang terima kasih banyak padamu, tunangan manis. Aku datang ke sini, berharap bertemu calon menantuku, Aku ingin melihat wanita luar biasa itu. yang memenangkan hati putraku. Tapi bayangkan kejutanku. Calon istri putraku meremehkan orang miskin, menjilat yang berkuasa, dan seorang pembuli sombong. Penelope, ada apa dengan semua ini? Aku tidak tahu. Bagaimana aku tahu ibu ketua fans akan berpakaian seperti gembel? Sayang, ini hanyalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman katamu? Jika itu benar, apakah kau mempermalukan setiap tamu yang berpakaian buruk tanpa memeriksa fakta? Penelope, jadi pencuri yang kau bicarakan itu adalah ibu. Sayang, ini benar-benar kesalahpahaman. Bagaimana aku tahu bahwa wanita ini adalah ibu mertuaku? Lagi pula, kita sudah bersama begitu lama. Apa kamu belum tahu orang seperti apa aku ini? Iya, benar. Penelope orang yang sangat baik. Kenapa dia akan menculikmu seperti itu? Ibu, mungkin ada kesalahpahaman. Lelucon? Putraku, pakai otakmu dong. Apa aku akan mencuri dari bank keluargaku? Wanita ini selama ini berbohong padamu. Kamu hanya pria kaya incaran baginya. Dia sama sekali tidak punya perasaan padamu. Mustahil. Penelope dan aku sungguh saling mencintai. Ibu, meski kau memisahkan kami, jangan sebarkan gosip tentang dia. Kau, Sofia, apakah rekamannya baik? Ya, semuanya baik. bagus. Mari kita cek rekamannya. Agar putraku lihat. Warna asli kekasihnya. Tunggu dulu, tunggu. Apakah kamu mengambil videonya? Atau menghancurkan buktinya? Tidak aku. Ibu, apa yang ibu coba lakukan? Ibu sudah setuju pernikahanku dengan Penelope. Kenapa ibu merusaknya sekarang? Ibu, aku dengar benar. Wakil Presiden Fans memanggil wanita tua itu ibu. Apa yang terjadi di sini? Manajer Davis, apa ini? Apakah wanita tua itu adalah ibu ketua fans? Jaga bicaramu. Dia bukan nenek sihir. Ibu mertuaku dan ibu ketua. Kalianlah. Putraku, kamu bahkan tidak tahu siapa tunanganmu sebenarnya, tapi kamu siap menikahinya. Sebagai ibumu, aku tak akan diam melihatmu menghancurkan hidupmu.
Selama aku masih hidup, kau tak kubiarkan menikahinya. Aku akan menyesal selamanya jika tak menikahinya. Kamu bertemu dia sekali dan sudah menghakiminya. Itu tidak adil. Aku bersamanya setiap hari. Aku tahu persis siapa Penelope. Dia wanita paling baik yang pernah kukenal. Ibu Ketua Fans, saya sudah ambil rekamannya. Baik. Lalu buka matamu dan lihatlah dengan saksama. Oh, itu gak ada apa-apanya. Yang aku lakukan cuma kasih makan kucing liar di depannya, dan begitu aja aku bikin Ethan yang naif itu nurut. Suatu hari nanti, aku ajarin kalian semua cara kalian mendapatkan pria kaya. Hahaha. Penelope. Lalu, aku ini apa bagimu? Aku benar-benar mencintaimu. Aku memberimu semua yang kau mau. Tapi aku hanya ATM bagimu. Sayang, tolong dengar aku dulu. Aku bilang begitu karena aku terbawa suasana. Aku benar-benar mencintaimu. Sayang, dengarkan aku dulu. Aku hanya bilang itu karena aku terbawa perasaan. Aku benar-benar mencintaimu. Cinta dia. Kalau kau cinta dia, apa kau pakai trik matre seperti itu untuk mendekatinya? Cukup. Mulai sekarang, kita selesai. Kamu benar-benar keluar dari hidupku. Perempuan tua itu benar-benar ibu ketua fans. Manajer Davis salah memilih lawan hari ini. Dia menuduh perempuan tua itu mencuri, padahal seluruh bank miliknya. Dia mencoba menjebak ibu mertuanya sendiri. Itu sungguh rendah. Sudah berakhir. Kita celaka. Ibu Ketua tidak akan pernah memaafkan kita. Ibu, tolong tunjukkan belas kasihan. Bicarakan yang baik untukku ya. Semua itu adalah salahku. Aku salah tentangmu sebelumnya. Saat kau memaki dan mempermalukanku, apa kau pernah ucap satu kata untuk membelaku? Penelope, kau yang menyebabkan ini sendiri. Jadi kau harus bertanggung jawab. Aku tak akan izinkan putraku nikahi wanita sepertimu. Aku tak akan mengizinkan putraku menikahi wanita sepertimu. Ethan, aku barusan dikit pamer ke teman-temanku. Aku sungguh tidak bermaksud buruk. Aku benar-benar cinta kamu. Kita udah bahagia banget 6 bulan ini. Kamu benar-benar tega ninggalin aku. Aku barusan buat kesalahan bodoh. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah dan menjadi menantu yang baik. Lalu? Kalau gitu ku beri kamu kesempatan lagi. Kau bilang apa? Ibu, Penelope dan aku sudah bersama begitu lama. Aku tahu orang seperti apa dia. Dia hanya melakukan kesalahan sementara. Sadarlah akan kenyataan. Dia hanya menginginkan uang dan statusmu. Jika kau bukan pewaris dari grup Apex, apakah dia akan mendekati kamu seperti ini? Tidak. Penelope mencintaiku. Aku yakin akan hal itu. Baik. Mulai dari saat ini, aku membekukan seluruh rekening Bank Ethan dan mencopotnya sebagai wakil presiden grup Apex. Hah, Kita lihat apa dia akan tetap bersamamu saat kamu bangkrut nanti. Ethan, minta maaf pada ibu mertua. Jangan membuatnya begitu tegang. Baik, simpan saja uangmu. Aku bisa berhasil sendiri. Jika kau tidak mau menerima Penelope, maka kau bukan ibuku. Ibu, benarkah? Aku beri segalanya untuk membesarkanmu, dan demi wanita licik ini, kamu tak mau panggil aku ibu. Aku sudah dewasa kini. Aku berhak menjalani hidupku sendiri. Ibu Ketua Fans, oke ya? Ibu, berhenti pura-pura. Kamu cuma mau menjauhkanku dari Penelope. Berapa lama ini berlangsung? Dia agak sombong kadang-kadang. Tapi bagiku, dia wanita terbaik yang hidup. Wakil Presiden Fans, bagaimana Anda bisa bicara seperti itu pada Ibu Ketua Fans? Dia sangat kesakitan sekarang karena Penelope memukulnya. Kau ucap. Maaf ya. Kau ucap. Apa? Ibu Ketua Fans kesakitan sekarang. Penelope memukulnya. Itu sebabnya. Tidak mungkin. Dia takkan lakuin. Lihat sendiri buktinya.
Pungkiri saja. Ethan, biarkan aku jelasin. Kau pukul ibuku. Ethan, stop. Lepaskan aku. Aku tak bisa napas. Bukankah sudah kuperingatkan? Siapapun yang menyentuh ibuku mati. Maafkan aku. Sungguh, aku tidak tahu. Aku tidak tahu dia ibumu. VP Fans, ampun aku. VP Fans, kami salah. Ampuni kami, ya? Kalian semua membantu dia pukul dan kutuk ibuku. Pengawal, tampar wajah mereka. Untuk setiap tamparan ke ibu, balas dia 2 kali lipat. VP Fans, mohon ampuni aku. Penelope menyuruh kami melakukan semua ini. Ya, dia mengancam seluruh karier kami dan memaksa kami menyerangnya. Kami tidak punya pilihan. Penelope memerintahkan semua ini. Kalian pengkhianat kotor. Usai aku bertunangan dengan Ethan, aku masih tidak lupa padamu sama sekali. Ini caramu membalas aku. Penelope, kamu melakukan ini pada dirimu, jangan seret kami. Sayangku. 3 kata itu yang keluar dari mulutmu membuatku sangat mual. Penelope, kuserahkan seluruh hatiku padamu. Aku bahkan membelamu pada ibu dan memutusnya dari hidupku. Jadi, kamu fitnah ibu, dan kamu memukul dia. Ethan, aku salah. Kumohon lepaskan aku. Usir. Tetaplah jauh. Jangan pernah mendekatiku. Tunggu. Putraku suruh pergi. Aku tak pernah izinkan kamu. Penelope, dengar, bukankah kamu lupa sesuatu? Apa itu? Kamu sudah merusak harta karun bankku, berkat giok emas. Kamu memecahkan liontin giok warisanku, lalu tidak mau bayar? Totalnya 30 juta. Bayar. Siapa yang mau percaya? Tidak ada yang seharga itu. Kamu nggak bisa bilang itu 30 juta. Itu tidak mungkin. Aku tahu kamu mengingkari semua utang. Ibu Ketua Fans, saya bawa laporan penilaian yang Ibu minta. Lukas, saya perlu kamu menangani sesuatu. Harta karun bank kita baik-baik saja. Itu hanya untuk pajangan. Tapi liontin giok warisan ini, unik dalam segi bahan dan pengerjaan. Kamu harus membayar nilai penuhnya. 30 juta? Uang ini, kembalikan setiap sen, lunas semua. 30 juta dolar? Ibu Ketua Fans, kumohon. Demi apa yang dulu pernah ada di antara kami, lepaskan aku, kumohon. Hanya melepasmu begitu saja? Seandainya aku bukan ketua grup Apex, akulah yang akan berlutut di sini saat ini. Nona Davis. Kau tidak akan pernah pantas untuk diampuni. Ethan, kami dulu sangat saling mencintai. Jika kita putus, aku tak minta apapun lagi. Tapi kau tak bisa membiarkanku mati. Minta pada Ibu Ketua Fans untuk menghitung 30 juta dolar sebagai uang pisah kami, oke? Beraninya kau masih bilang itu di depanku? Penelope, jika kau benar-benar tidak punya perasaan untuk putraku, maka hentikan akting palsu ini hanya demi uang saja. Tidak, aku cinta Ethan. Aku tak cari uangnya. Aku cinta dia. Tidak, aku cinta Ethan. Ini bukan soal uang. Aku cinta dia. Ethan, kita dulu bahagia bersama. Bisakah kau sungguh tinggalkanku? Bahkan, jika kau bisa tinggalkanku, bisakah kau tinggalkan semua kenangan kita? Kau sedang coba. Halo, Wakil Presiden Fans. Dulu aku punya seekor kucing. Sayang, mati. Yang ini mirip banget dengannya. Dia sendirian, kasihan. Jadi aku mau kasih dia makan. Maaf, Wakil Presiden Fans. Aku seharusnya tidak melakukan ini. Di luar bank. Aku sendiri sudah lama ingin punya kucing. Jika kau punya waktu luang, silahkan hubungi aku kapan saja. Ethan, kamu nggak bisa ninggalin aku sendirian.
Ethan, nak. Dia punya alasan untuk menargetkanmu. Semua yang kamu alami hanyalah ilusi yang dia ciptakan. Jangan biarkan dia membodohimu. Tuan Vance. Dia berbohong kepadamu, dia alergi kucing. Kenapa dia punya kucing? Dia merekayasa semuanya. Sofia, ini sama sekali bukan urusanmu. Diam kau. Hah? Ethan, dengarkan aku. Ini semua hanya kebohongan. Kamu terus berbohong padaku. Ethan Vance. Apa aku ini mainanmu? Pakai aku, lalu kau buang aku? Kau pikir bisa beneran masukin aku ke bui? Bayar aku sekarang. Aku mau 40 juta. 40 juta? Kau tidak tahu malu. Kau buat aku begini. Dan ini yang patut aku terima. Aku sudah lama jadi pacarmu. Kamu sudah tidur sama aku gratis? Kau. Nona Davis. Kau tak bisa memeras putraku. Maksudmu apa sih? Jangan lupa. Aku bekukan semua rekening banknya. Dan pecatnya sebagai VP Grup Apex. Kau takkan bisa menipu 1 sen lagi darinya. Iya. Lupakan 40 juta. Aku aja gak punya 40 dolar. Kalian. Kamu harus merundung saya begini sih. 40 juta dolar itu mudah bagi kamu. Saya hanya orang biasa. Saya nggak bisa bayar itu. Kalau kamu gak bisa bayar, masuk penjara. Bayar untuk perbuatanmu. Oh, Ethan. Kamu tidak tahu ya. Aku masih punya bukti tentangmu. Setelah aku publikasikan, kamu dan grup Apex selesai. Rahasia apa? Apa yang dia punya tentangmu? Ethan. Aku tidak tahulah. Penelope, jangan main-main dengan kami dong. Oh, Ethan. Kamu membuatku begini. Penelope, jangan bermain dengan kami di sini. Anda yang jadi hakim. Keluarga fans kaya, tapi bisakah mereka menindas gadis muda? Apakah uang membuat mereka kebal hukum? Aku sedang mengungkap kejahatan Ethan. Dia memaksaku saat pertama kali kami bercinta. Ethan tidak lain adalah pemerkosa. Saat itu, untuk membeli diamku, dia akan memberi apapun yang kuinginkan dan menjadikanku pacarnya. Itu sebabnya aku merahasiakannya. Tapi sekarang, mereka memanfaatkanku lalu membuangku. Mereka merusak hidupku. Aku tak akan merahasiakannya lagi. Kukira mereka berdua pacaran dulu. Lalu, bagaimana dia bisa dipaksa? Jika itu memang benar, nama fans pasti akan hancur. Pewaris dari grup Apex telah memaksa karyawannya sendiri untuk tidur dengannya. Dia pikir dia di atas hukum. Dengar? Nona Davis. Jangan kira menggertak di sini akan berguna bagimu. Saya tahu seperti apa putraku sebenarnya. Dia tak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jika Anda menuduh dia bersalah, tunjukkan bukti. Oh, benarkah? Karena Anda ingin bukti, saya akan memberi Anda bukti. Aku nggak percaya VP fans lakukan ini. Apa? Grup Apex yang angkuh punya pemerkosa? Kami benar-benar salah sangka mereka. Kami pikir keluarga fans korban, tapi penyiksanya dari mereka sendiri. Itu tidak benar sama sekali. Ibu, percayalah padaku. Video itu tidak seperti yang terlihat. Semua ini ulah Penelope. Buktinya ada di sini. Apa yang mau Anda katakan sekarang? Ibu, bukan begitu maksudku. Kumohon, percayalah padaku. Video itu tidak seperti yang ibu bayangkan. Malam itu dia yang mendapat shift malam. Aku hanya lewat saja. Kamu yang memulai duluan, kan? Kamu bilang ingin tambah seru, kan? Lihat, semuanya. Buktinya. Ada di sini, jelas. Tapi dia masih berani memfitnahku. Keluargamu bisa pakai kekuasaan untuk menekanku. Tapi, bisakah kau menutupi kebenaran dari semua orang? Kau menyuruhku berperan jadi penyerang. Kau tidak bisa memfitnahku begini. Gadis mana yang akan meremehkan kesucian dirinya sendiri? Coba. Semuanya, tolong jadi saksi untukku. Betul, kau tidak bisa memfitnah gadis malang itu. Dia masih wanita muda.
Masa dia mau bercanda soal beginian? Ada masalah, Ibu Ketua Fans. Warganet sedang menyerang akun grup Apex dengan gencar. Di tengah serangan balik ini, saham Apex terus turun drastis. Nilainya sudah kehilangan 600 juta dolar. Chloe, aku sudah tahu permainan kecilmu. Putraku mungkin agak memberontak, sih, tapi dia baik hati, dan tidak akan pernah memaksamu melakukan ini. Oh ya, apa kamu punya bukti? Video itu jelas-jelas direkam dari sudut rekayasa yang kamu atur. Untuk mendapatkan yang kau mau, kau melakukan sandiwara hebat. Penuh perhitungan. Katakan apa saja. Kau tak punya bukti, aku punya videonya. Ibu Ketua Fans, kita buat kesepakatan. Kasih aku 40 juta dolar. Atau nilai saham Apex akan merosot ke titik terendah. Mengancamku? Aku sudah berbisnis selama 30 tahun. Aku tidak takut ancaman apapun. Kau pikir aku tak bisa mengatasimu? Kalau gitu aku tunggu. Sophia, putar videonya. Ini akan buktikan bahwa semua itu sepenuhnya rekayasa kamu. Benarkah begitu? Kamu begitu percaya diri? Awas bisa berbalik padamu. Ibu Ketua Fans, video itu tadi sudah dihapus. Ibu Ketua, saham terus turun. Kita harus bagaimana? Siapa sangka grup Apex yang perkasa bisa jatuh sedalam ini. Jadi, Ibu Ketua Fans, pertimbangkan tawaranku. Beri aku 40 juta dolar, dan aku akan buktikan Ethan tidak bersalah pada semua orang. Dan aku akan hapus video ini, lalu aku akan menghilang dari hidupmu selamanya. Ibu, ayo kita bayar dia. Tidak mungkin. Kamu salah, Penelope. Kamu tidak mengancamku. Akulah yang memberimu kesempatan ini. Nenek sihir, kamu pebisnis. Kalau uang bisa memperbaikinya, apa masalahnya? Lagi pula kamu pasti bisa bayar. Jadi, kenapa tidak kau beri padaku? Jika kamu terus begini, Nilai pasarmu akan jatuh jadi 0. Teruslah kau bertahan, dan nilai pasarmu akan anjlok total. 200 juta tidak berarti apa-apa bagiku. Tapi aku takkan membiarkanmu sukses. Baik, main keras. Kita lihat, siapa yang paling tahan. Biarkan aku ingatkan lagi. Saat para petugas tiba, kau akan kehilangan lebih dari sekadar perusahaanmu. Anakmu juga akan masuk penjara. Ibu, beri padanya. Aku tak mau masuk penjara. Jika kau memang pikir video anakku itu bisa menghukumnya, silakan kau coba saja. Grup Apex punya tim hukum untuk menghentikan fitnahmu. Jika kau mau memperbesar ini, aku akan lawanmu sampai akhir. Sedangkan kau, dengan begitu banyak emas hilang dari bank ini, aku akan selidiki siapa pencurinya. Giok ini kualitas rendah, tapi kau sebut itu harta karun? Berani kau mengancamku? Kenapa emas hilang itu salahku? Paling-paling, aku hanya lalai. Tapi, anakmu. Lalai? Ini tidak sesederhana itu kok. Berhenti menggertak. Meskipun emas batangan hilang, hanya sedikit. Jika itu kelalaian, saya bisa mengatasinya. Mayoritas emas masih di bank. Kau tak bisa bilang aku curi. Kau yakin? Emas di Bank Apex sejak dulu selalu emas murni asli. Tapi aku tadi sudah memeriksanya. Kemurnian ini tidak benar sama sekali. Bukan buatan Apex. Yah, pasti itu adalah Sophia. Baik shift siang atau malam, dia selalu orang yang terakhir pulang. Pasti itu dia, Sophia. Aku lembur sendirian karena aku lagi menyelesaikan tugas tutup malam ini, tanpa bukti nyata sedikit pun. Bagaimana kau bisa menuduhku? Siapa tahu apa yang sebenarnya kau lakukan. Mengaku kau sedang tutup ya. Kau mencuri barang saat tidak ada orang. Penelope, sudah cukup. Kau mencuri emasnya. Semua orang tahu kebenarannya. Kau punya bukti aku mencuri? Dan lagi, aku dulu adalah tunangan Ethan, kan? Kenapa aku harus mencuri dari keluarga fans? Baiklah, Sophia, berhenti bicara padanya. Karena dia menyangkal, tunjukkan buktinya dan kirim dia ke penjara. Hah, mustahil. Kau tidak punya bukti apapun. Kau tak akan pernah punya bukti. Mana mungkin? Kau tak punya bukti. Kau tak akan temukan bukti. Untuk belajar lebih baik,
Saya selalu punya kebiasaan mencatat. Sofia, saya ingin meminta sesuatu darimu sekarang. Tentu saja, apa itu? Sebelumnya, saya melihat perhiasan emas di bank itu tampak berbeda, seolah dicampur dengan barang palsu. Apakah kamu melihat sesuatu? Sebenarnya, aku juga melihatnya. Manajer Davis, apa yang terjadi? Saya lupa merapikan batangan emas. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya lupa memeriksa inventaris. Kenapa lampunya tidak menyala? Kenapa kamu peduli sekali? Urus urusanmu sendiri. Aneh, saya ingat tidak ada yang terjual akhir-akhir ini. 5 bulan lalu, pada malam giliranmu, Sekumpulan batangan emas hilang, tapi kembali keesokan harinya. Saya lalu memeriksa bank setiap malam. Kamu mencoba melarikan diri dari kejahatanmu, hanya untuk bertemu wakil presiden Vance. yang pacaran sama kamu, lalu angkat kamu jadi manajer. Jadi kamu semakin tidak takut. Penelope, dengan keadaan seperti ini, alasan apa yang masih tersisa? Omong kosong, saya hanya menjalankan tugas untuk cek inventaris. Soal barang hilang, saya tak melihatnya. Kalau kamu nggak percaya, cek rekamannya. Kamu sangat percaya diri. Pasti kamu juga mengutak-atik rekamannya. Memang benar, rekaman hari itu hilang. Lalu apa yang bisa kau bilang? Tanpa bukti apapun, tak ada yang akan dengar kamu. Kenapa sih repot bicara? Tidak ada bukti. Nggak ada yang bakal percaya sama kamu. Kamu beneran nggak menyerah, kan? Lukas, apa yang kamu temukan? Aku temukan. Lukas, aku butuh kamu menangani sesuatu ini. Istri anakku bertingkah aneh. Lakukan cek latar belakangnya. Sekarang ini, banyak barang langka dari bank mulai bermunculan di pasar gelap Southside, dan semuanya berujung pada serangkaian panjang transfer judi online. Aku baru saja meretas akun pribadi Claire dan menemukan ini. Akun judi Claire ini, total lebih dari 2.000 taruhan dalam 3 bulan, sebesar $1.500.000 dipertaruhkan. Ketika dia kehilangan semuanya, dia mulai mencuri batangan emas bank. Claire Lee. Kamu juga sih. Selain taruhan online, dan aku juga nemuin ini. Bagikan. Bagi semua. Penelope, tanganmu payah. Kamu jago, Penelope. Diam. Putaran berikutnya. Aku menang balik semua. Bagi. Ibu, Anda tak bisa lanjut. Kamu pasang semua chip di tangan terakhir. Lanjutkan. Aku banyak duit. Mencuri batangan emas lagi, kau pasti kosongkan bank suatu hari. Kau. Berhenti ngeluh. Begitu aku menang besar, aku bisa beli seluruh bank ini. Dan aku bilang ke kamu, aku akan menikah dengan keluarga Vance. Lalu semua uang Vance jadi milikku. Aku bisa bermain sesuka hatiku. Ibu Ketua Vance, batang emas itu memang palsu. Sepertinya kau sudah menukar semua barang yang ada di bank. Penelope, Penelope, kenapa kau lakukan ini? Kau mengecewakanku. Jika saja kau menjadi istriku, aku akan menjagamu nyaman seumur hidupmu, dalam kekayaan dan kemewahan. Tapi, kau hanya peduli uang. Seorang pecandu judi. Kau mencuri dari bank. Kau menyisakan orang lain. Aku hanya mencoba awalnya. Tapi, aku masuk terlalu dalam. Aku pikir aku bisa menang semuanya di meja judi. Dan melunasi semua utangku. Apa kau berencana menikah ke keluarga Vance, lalu berjudi dengan uang kami? Sayang sekali. Rencanamu tidak ada gunanya. Kau tak mau membantuku? Aku harus bayar utang ini. Aku tak bisa lunasi sendiri. Aku juga punya banyak utang judi online. Kau punya utang? Ethan, setelah lama kita bersama, mohon ampun pada Nyonya Vance. Aku tidak punya tempat berpaling. Jika kau tak membantuku, atau kau akan membunuhku. Lagi pula, aku sedang hamil dengan bayimu. Astaga, Kamu bilang kamu mengandung anak kita. keluarga Vance selalu hanya punya satu ahli waris. Sekarang dia hamil. Penelope mungkin masih jadi nyonya Vance berikutnya. Ibu Ketua Vance berada dalam posisi sulit. Jika kamu hamil dengan bayi Ethan, kenapa tidak bilang lebih awal? Aku ingin Ethan melamar duluan. Aku sangat mencintainya. Aku tidak ingin kamu pikir aku lagi pakai bayi kita untuk memaksanya menikahiku, atau bikin semua orang hilang percaya padaku. Jadi aku tunggu sampai setelah pernikahan kasih kejutan, Ethan, dengan kabar itu. HMPH. Kamu berencana menggunakan bayi ini untuk mendapatkan tempat di sini setelah pernikahan Penelope? Apa kamu pikir ini berarti aku tidak bisa menyentuhmu? Ingat kata-kataku,
Selama aku di sini kamu nggak akan pernah masuk keluarga ini. Ibu. Lupakan. Lupakan apa? Ini bayi saya sendiri. Saya ingin memberi nama bayi saya. Hebat, Ethan. Akhirnya aku, tidak mungkin. Selama aku masih hidup, tak akan dia masuk keluarga Vance. Ethan, apa kau lupa apa yang dia lakukan padamu sebelumnya? Ibu, keluarga kita hanya punya satu ahli waris. Bayi Penelope mungkin satu-satunya anakku. Aku ingin menerima anak ini dan memberi Penelope kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku percaya begitu dia melahirkan bayi kami, demi anak ini, dia akan lebih baik. Tenanglah sayangku, percayalah, aku pasti akan berubah. Dasar bodoh. Bagaimana kau tahu dia benar-benar hamil dan tidak menipumu? Kami sudah dapat hasil tes kehamilan. Sudah hamil 3 bulan. Sebentar. 3 bulan lalu, bukankah kau sedang pergi ke Dubai? Loh, ada apa semua ini? Jadi, pewaris bangga dari grup Apex, baru saja dikhianati. Kasihan, Wakil Presiden Vance. Penelope, jelaskan ini padaku sekarang. Sayang, kamu lupa kalau itu ulang tahunku. Kamu terbang jauh-jauh dari Dubai untuk ulang tahunku. Gak. Laporan asistenmu jelas menyatakan bahwa kamu bahkan tidak pernah meninggalkan Dubai. Kenapa kamu tiba-tiba kembali untuk ulang tahunnya? Itu benar-benar terjadi. Kami sangat saling mencintai saat itu, jadi aku kembali tanpa asistenku, tapi aku terburu-buru, dan terbang kembali di hari yang sama. Bagaimana mungkin? Coba lihat ingatanmu yang buruk itu. Kami langsung tidur setelah minum. Ingat, kan? Tapi aku... Ethan, jangan. Apa kamu benar-benar berpikir aku sedang selingkuh? Sejak aku bersamamu dulu, selain tetanggaku, apa aku pernah berhubungan dengan pria lain? Aku benar-benar tidak bersalah. Maafkan aku. Aku bersalah. Ethan, kamu tidak salah kok. Penelope, aku bisa membiarkanmu menyimpan anak ini. Namun, untuk berjaga-jaga, aku akan melakukan tes DNA untuk anak ini, untuk memverifikasi apakah dia benar-benar anak keluarga Vance. Tidak, aku harus tutup ini cepat. Aku tak bisa biarkan Ethan tahu kebenaran, atau semuanya berakhir. Ini semua suatu kesalahan. Aku jamin kakakku. Kakakku tidak bersalah. Dia tak akan pernah lakukan apapun untuk khianati Ethan. Kau sudah begitu lama bersama kakakku, apa kau nggak tahu betapa setianya dia sebenarnya? Memang, belakangan ini dia agak sombong, dan dia bilang hal-hal yang nggak realistis. Tapi dia sungguh mencintaimu, Ethan. Lagi pula, kalian sudah punya bayi sendiri, kau sungguh tak bisa terus curiga padanya. Bagaimana jika semua stres ini membuatnya keguguran? Maka pewaris keluarga Vance akan... Astaga, bayinya tendang. Sakitnya banget. Ibu. Ku paham kenapa kau ragu sama Penelope. Aku akan hentikan kebiasaan buruknya mulai sekarang. Kita tidak perlu tes paternitas. Aku yakin dia tak berbohong padaku. Ibu Ketua Vance, saya tahu saya banyak berbuat salah. Maaf, saya minta maaf Apex. Saya akan menerima hukuman apapun. Saya akan melayani Anda seperti budak tanpa satu keluhan pun. Tapi bayi yang saya kandung ini tidak bersalah. Dia masih ada di dalam sini. Dia tidak tahu apa-apa. Anda benar-benar tega membiarkan pewaris Vance lahir di balik jeruji, dengan mantan napi sebagai ibunya. Saya bersumpah mengubah hidup saya, jadi pribadi lebih baik, dan izinkan saya bersama Ethan. Penelope, kau mungkin sudah menipu Ethan, tapi air matamu takkan menipuku semudah itu. Dengarkan aku. Jika kau menolak tes paternitas, kau takkan pernah masuk ke rumah kami. Dan aku takkan pernah melepaskanmu. Ibu, Penelope benar-benar bersumpah akan berubah. Kenapa ibu tidak mau melepaskannya? Dia mengandung anakku. Putraku, jangan biarkan dia menipumu lagi. Perempuan seperti dia tidak akan berubah hanya karena anak. Lagi pula, kamu bahkan tidak tahu apakah bayi itu benar-benar milikmu. Ibu. Kenapa ibu tak pernah mendoakanku? Penelope hanya pernah bersamaku selama ini. Lagian, ini bayi milik siapa?
Ethan. Ethan, tolong, jangan lawan ibu ketua fans. Karena dia tak akan menerima aku, atau anak kita. Kalau gitu, aku pergi. Aku tak akan campur antara kamu dan ibumu. Aku merasa sangat kasihan pada bayiku. Kamu mungkin terlahir tanpa ayah. Apa? Ibu, aku tak peduli omonganmu. Bayi ini milikku, dan itu sudah final. Jika kau menolak kami akan pergi semua. Putraku, kamu keliru. Dia menolak melakukan tes paternitas. Bayi itu mungkin bukan milikmu. Berhenti mencoba merusak hubungan antara aku dengan anakku. Bayi ini milikku, Ibu. Lihatlah ini. Apa coba ini? Penelope? Ada apa sih sekarang? Kamu gak boleh lihat. Jangan lihat. Bukankah kalian berdua saudara? Jawab. Aku menemukan Penelope anak tunggal, tidak punya saudara. Jadi Julian sebenarnya adalah kekasih gelap Penelope. Penelope, apa yang terjadi di sini? Kamu gak boleh lihat. Jangan lihat. Bagaimana ini bisa, Penelope? Itu tidaklah benar. Dia paksa ini padaku. Apa? Itu kebohongan besar? Baik, begitu. Sekarang kau sudah membuangku. Jangan salahkan aku, deh. Aku akan ceritakan semuanya. Kamu pikir dia beneran cinta sama kamu? Salah. Kami 8 tahun bareng. Penelope adalah seorang penjudi yang menumpuk utang besar. Dia datang ke bankmu untuk mengisi lubang besar itu. Awalnya, dia hanya datang untuk mencuri emas batangan. Dia nggak nyangka akan ketemu orang bodoh kayak kamu, jadi dia sengaja merayumu. Inilah kebenarannya. Ketika kamu pergi ke Dubai, aku selalu di samping ranjangnya. Oh, jadi dia benar-benar pacarmu ya? Bagaimana kau bisa menyerahkannya ke wakil presiden fans? Itu nggak berarti. Aku punya cukup bukti buat hancurin dia. Setelah dia jadi nyonya fans, aku bakal dapat banyak duit. Tapi sekarang dia salahkan aku semua. Jadi dia nggak bisa salahkan aku untuk semua ini. Kalian sampah. Penelope. Anakku tersayang tumbuh dewasa di bawah asuhan penuh kasihku. Aku selalu takut dia akan terluka. Dan kau ternyata menjadi wanita yang sangat kejam sekali. Kau mengkhianati cinta sejatinya dan bersekongkol melawannya setiap saat. Hari ini, kau bayar harganya. Siapa yang melapor? Aku sih. Petugas, tolong ya. Penelope berjudi secara ilegal. Penelope dan Julian menyalahgunakan akses untuk mencuri emas batangan dan koin bankku, dan merusak barang-barangku. Mereka juga menyerangku dan menahanku secara paksa. Ini perkiraan kerusakan yang baru kami hitung. 60 juta dolar. 60 juta itu? Nona Davis, Anda dicurigai melakukan beberapa kejahatan, ikut kami. Tidak, ini tak ada hubungannya denganku. Julian suruh aku curi emas. Teman online buat aku rusak barang dan pukul dia. Ini bukan salahku. Aku tak punya pilihan. Aku tak bersalah. Bersalah atau tidak, aku tak memutuskan. Bukti yang memutuskan. Begitu katamu. Nona Davis, tolong kerjasama dan ikut kami. Atau kami akan pakai kekerasan. Tidak, aku tak akan masuk penjara. Ethan, tolong selamatkan. Lepaskan aku. Aku bersumpah akan jadi baik sekarang. Aku lakukan apapun yang kau mau. Aku janji akan jadi tunangan baik untukmu. Tunangan baik? Mendengar ucapanmu membuatku muak. Semua yang kau tunjukkan padaku hanyalah kebohongan belaka. Aku bilang padamu, Penelope, mulai hari ini, kau bukan lagi tunanganku. Kau yang membawa ini pada dirimu sendiri.
Nona Davis. Tahukah kau tujuan kedatanganku hari ini? Lalu untuk apa kau datang? Bukankah kau ke sini untuk memisahkan aku dan Ethan? Kau berhasil. Apakah menyenangkan kembali menghinaku? Tahukah kau bank ini seharusnya menjadi milikmu sejak awal? Aku sudah menyetujui pernikahanmu, dan berencana memberimu Liontin Giok warisan keluarga kami secara langsung. Aku bahkan berpikir untuk mundur meninggalkan perusahaan untuk kalian berdua menjalankannya. Sayangnya, kau hancurkan semua ini sendiri. Tapi ini yang terbaik. Jika perusahaan benar-benar berakhir di tanganmu, ia tidak akan punya masa depan. Ini pasti takdir. Ini semua adalah salahmu. Jika saja kau memberitahuku identitasmu dari awal, apakah aku akan melakukan itu padamu? Kamu salah, ya? Hasil ini semua adalah karena karakter moralmu yang sangat buruk. Kamu sendiri yang menghancurkan masa depanmu. Ibu, maafkan aku. Ibu, maaf aku. Aku menilainya sangat buruk, menyebabkanmu begitu sakit. Ini semua salahku. Aku pantas mati. Putraku, jangan itu. Salahku karena terlalu memanjakanmu, tidak biarkan kamu lihat dunia, jadi kamu percaya orang yang salah. Kita jangan lakukan ini lagi, ya? Dengar, aku punya satu pengumuman. Mulai hari ini, Ethan tidak akan lagi menjadi Wakil Presiden dari perusahaan grup Apex. Wow, benarkah? Ibu ketua sangat tegas, memberhentikan putranya sendiri begitu saja. Ada keberatan, putraku? Aku tak layak menjadi VP. Baik. Mulai hari ini, kamu akan bekerja sebagai staf Sophia. Hah, aku. Aku ingin kamu menjadi manajer baru, dan jadikanmu anak angkatku juga. Apakah kamu menerima? Tidak, Ibu Ketua Fans, saya tidak memiliki kemampuan untuk menjadi manajer. Tenang, pilihanku tak pernah salah. Aku protes. Bagaimana dia memenuhi syarat menjadi manajer cabang Bank Apex kita? Saya keberatan. Kalau bukan Sophia yang jadi manajer, haruskah kamu? Bisa kau lakukan lebih baik? Sophia hebat, dia mencatat detail bank dengan akurat dan tidak menilai orang dari status. Bagiku, dia adalah manajer yang sepenuhnya memenuhi syarat. Maukah kamu menerima posisi ini? Ya, saya mau. Anakku, aku percaya. Lakukan yang terbaik. Percayalah padaku. Saya akan menjaga bank kita baik-baik dan tak akan mengecewakanmu. Ini bank kita. Ada masalahmu? Tidak, enggak. Manajer Reed, kami dulu benar-benar buta. Mulai sekarang, kami ikuti arahan Anda. Betul sekali, Manajer Reed, kami ikuti kata Anda mulai sekarang. Dan kami berharap Anda menjaga kami. Nyonya Fans, bisakah kita mengganti para penjilat ini dengan orang yang benar-benar bisa bekerja? Tidak masalah, terserah. Maaf, tapi kalian berdua dipecat sekarang. Dan kamu, ganti seragammu sekarang juga. Sikap malas ini tidak akan berhasil. Lanjut begini, kamu dipecat juga. Aku tidak, Ibu, lihat dia.